Anak yang belajar di sini masuk jam 7 biasa pulang jam 12. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Buya dengan guru-guru mendadak ada rapat. Itu anak disuruh pulang duluan jam 9. Datang ke sini diantar, bukunya penuh buku pelajaran. Karena pulang duluan, girang, itu tas nggak berasa berat, nggak jalan tuh pulang, malah lari sambil nguleng-nguleng tas. Pulang girang. Pulang itu identik dengan kesenangan. Contoh yang gampang dah, ntar pulang dari sini senang apa enggak? Ya senang lah, orang udah dapat besek. Orang pulang umroh senang. Buya berapa orang besok berangkat habis lebaran? Insyaallah 10. Alhamdulillah. Lebaran berapa hari? 10. Hah? Oh 10 Syawal. Ketemu sama saya. Saya 6 Syawal. Saya 6 Syawal udah jalan. Insya Allah jamaah saya semuanya nenek-nenek. Yang umurnya 63, yang umurnya hampir 70, yang jalannya udah pada nyeret gitu. Kalau ini nenek-neneknya masih cakep-cakep. Ini kayaknya pakai bedaknya 12 merek ini. Revlon, Ultima, Sari Ayu, Wardah, Mars, God, Pond, NR, Latulip, Mirabella, Tulji, Pixi. Yang saya sebutin yang mahal-mahal. Kalau pipa kan dari dulu 4.000 aja. Ya Allah. Bu, begini aja ceramahnya ya. Gak usah ngomongin sulitnya minyak goreng. Iya, gak usah dipikirin. Gak usah dipikir, kalau ada beli. Gak usah dipikir, kalau ada beli. Jadi orang pulang itu identik dengan kegembiraan. Orang pulang umroh girang. Orang pulang haji, kenapa girang? Ada kerinduan. Keluarga yang ditinggal beberapa hari, biasa setiap hari bercengkerama, tiba-tiba ditinggal sekian hari, udah pengen pulang, ada rindu. Begitu juga orang mati. Mati apa meninggal? Yang bilang meninggal coba dikoreksi doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Mati bukan meninggal. Kalau diganti batal sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal lillahi rabbil alamin. Meninggal apa mati? Tadi lu bilang meninggal. Bu, kenapa saya cepat berkeringat? Emang saya kalau berhadapan ceramah sama orang cakep begini? Alhamdulillah. Itu tulji hari ini ada yang harganya 330, ada yang 370, ada krim malam, ada krim siang. Bu, kalau yang pipi ibu kelihatannya seger, dilihat enak sama suami, itu yang mereknya Wardah. Itu yang iklan bedak Wardah, artis yang namanya Dewi Sandra. Tahu banget. Gua ngajar di rumahnya. Saya ngajar di rumah beliau sebulan sekali, nama majelisnya Komunitas Artis Muslimah.
Itu ada yang udah baca juz 13, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu, baru kemarin minggu pertama. Itu yang bacaannya paling tinggi, Iis Dahlia. Itu kalau ngaji dia nggak mau baca selembar 2 lembar, kata dia, guru masa ngaji sebulan sekali bacanya selembar, saya mau baca 1 juz. Silahkan, sambil ngeliatin kumis halusnya. Ada juga yang namanya Dian Sastrowardoyo, mu'alaf, ngajinya baru Iqra 3. Kata dia, guru saya malu yang lain udah baca Al-Quran, saya masih Iqra sini-sini. Supaya besok kagak malu, bulan depan datang Iqra bawa, tapi beli Quran yang gede taruh di tengah. Saya bilang a'udzunya yang kencang, bismillahnya yang kencang. Itu bismillah, anakum, banakum, tanah, sana, jana. Enak tinggal kamkum dong. Bu, jadi orang mati itu pulang identik dengan kegembiraan. Kalau hari ini dibikin haul jama', semua yang diniatkan, dikirimkan arwah dia pada girang, udah pulang kepada Allah. Maka orang pulang umroh, pulang haji, suka ada yang datang tuh. Iya Pak ya? Saudaranya datang bawa kue Bugis. Saudaranya datang bawa kue jalabia. Kenal jalabia? Jalabia itu yang tengahnya bolong, kalau dipegang rada lengket. Ya Allah, Bu, jalabia bikinnya rada ribet. Tahu aja. Gua dulu mukim nggak dikasih baca kitab. Sama guru saya mukim disuruhnya masak mulu. Udah nggak usah baca kitab, Nawir, masakin gua aja. Makanya guru saya masakin apa aja. Dia tanya, Nawir, ini apaan? Ini jantung pisang batu. Ditumis. Pakai teri. Cabenya banyak. Itu guru saya masakin itu girangnya luar biasa. Makanya mukim gak baca kitab, kok saya jadi bisa begini ini. Doa guru. Makanya jangan macam-macam sama guru. Jangan macam-macam sama guru. Jangan macam-macam sama guru. Besok nih yang banyak kayak gini Ramadan bawain makanan buat dia buka. Siapa tahu didoain panjang umur. Orang-orang udah pada mati dia masih hidup aja. Bu, orang pulang umroh itu girang. Di samping girang pulang rindu ketemu sama keluarga, juga ada yang dia bawa oleh-oleh. Enggak semuanya yang datang nengokin orang pulang umroh itu minta doa, ada yang minta oleh-oleh. Gamis dong gua, gamis. Ya, gua nggak beli gamis, gua beli cuman pacar doang. Lu pakai diri, gua boleh nungguin pacar doang. Bu, orang pulang girang kalau ada yang dibawa. Lebaran nih besok orang Jawa boleh pulang kampung. Ono wong Jawa nang kene. Oke. Saking bundi
Brebes padha wae karo aku wong Brebes. Bu, kalau pulang ada yang dibawa, girang. Begitu manusia pulang kepada Allah, kata Allah dalam sebuah firman-Nya, wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas salihati fa ulaika lahumud darajatul ula. Udah ya, bilang Allahnya kayaknya diberok udah. Itu mah lagi ngerintih di kasur. Ayo bilang Allahnya ngerada kencengan dikit. Ikutin gerakan tangan saya. Wa may ya'ti mu'minan qad 'amilas salihati fa ulaika lahumud darajatul ula. Tawa? Hah? Panjangan. Emang kalau kepanjangan lu tawa? Udah ya. Wa may ya'tihi mu'minan, barang siapa yang datang dari dunia pulang kepada Allah bawa iman. Qad 'amilas shalihat, tidak hanya iman tapi amal soleh. Faulaika lahumud darajatul ula, maka Allah Ta'ala tinggikan derajatnya, tempatnya di surganya Allah Subhanahu. Ada apa di surga? Bu, Nabi waktu Isra Mi'raj, Lailatun usriya bi ilas sama wa urija alayyal jinan. Ketika aku di Isra dan di Mi'rajkan, Allah memperlihatkan aku di sorga ada beberapa sungai. Ada berapa? Sungai. Sungai apa? Sungai di sorga. Bukan sungai Citarum, bukan. Yang pertama Nabi lihat mimma'in ghairi asin. Ada sungai yang airnya nggak pernah keruh. Apa keruh? Butek. Nggak dikocakin, nggak dibersihin. Sejak Allah Ta'ala ciptakan, bening terus. Cakapan bening apa cakapan butek? Cakapan bening. Kalau ada orang bening, tahu-tahu cemberut, lu ngapa? Romannya butek amat tuh. Ya, Pak ya? Itu sungai yang Rasulullah lihat saat Isra Mi'raj. Sejak Allah Ta'ala ciptakan bening, gak butek-butek. Dulu kita orang Rawakuning tahun berapa tuh di ruang tamu punya akuarium. Yang ikannya waktu itu yang jenong. Kan? Lohan, ya Allah, semakin gede jenongnya semakin mahal harga. Allah kalau mengasih rezeki jenong aja mahal ya. Iya Pak ya. Makanya nggak usah minder yang jenong. Bu, itu ikan lohan namanya ya. Mahal waktu itu. Allah lagi kasih rezeki tuh. Di luar prediksi para ahli ekonomi, tahu-tahu muncul ciptaan Allah, makhluk Allah, ikan lohan yang jenong, makin gede jenongnya, makin mahal harganya. Padahal itu lohan hasil uji coba peternak ikan, ngawinin betok sama mujair. Itu hasil perkawinan betok sama mujair. Allahumma sholli wa sallim. Maka Allah kalau ngasih rezeki buat manusia itu kadang ada yang gak disangka-sangka. 3 tuh
Yang nggak bisa ditolak manusia, rezeki, umur, jodoh nggak bisa ditolak. Udah pacaran 8 tahun, tahu-tahu putus, jadinya sama dia. Emang udah Allah tentuin pacarannya sama debenannya sama Bang Mamat, jadinya sama Bang Udin. Bang Mamat tiap malam minggu ngelancong udah bawain kue apem yang putih yang pakai gula cair tuh. Kagak jadi, nggak bisa ditolak 3. Jodoh, rezeki, maut, mati. Kalau boleh berdoa dalam rumah tangga, yang lebih dulu mati laki apa istri? La ilaha illallah. Kayaknya lagi bermasalah nih laki ini. Tapi emang itu kalau udah datang nggak bisa dipending, nggak bisa ditunda, nggak bisa ditolak. Wa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal kalau udah tiba nggak bisa ditolak, nggak bisa ngomong sama Israel, ntar dah besok gue mau arisan, nggak bisa. Makanya dulu di Tambun Rengas ada orang mati 2 di Galengan, berdua bareng lagi berak lagi. Kalau mati bisa ditunda, dia ngomong sama Israel, tunggu dong gue cebok dulu. Nah Israel ngomong, nggak bisa, lo emang udah ditentuin mati lo kepet. Bu, ini penceramah dari mana sih? Kayaknya penceramah PA ini. Yang dengerin juga, jadi sama-sama. Ya iya. Kalau ibu tadi bilang laki duluan, ada benernya. Begitu lakinya duluan mati, anaknya 3. 1 kelas 5, yang kedua kelas 3, yang 1 kelas 1. Butuh biaya, butuh perhatian, butuh perawatan. Insya Allah di tangan istri keurus Tuhan. Amin ya Rabbal. Tapi kalau yang mati bininya duluan, bisa terlantar tuh anak. Bapak udah nyari jambu Semarang. Apaan jambu Semarang? Janda yang masih merangsang. Bukan jambu air, bukan. Udah jangan pakai nanya apa sih jambu air. Bisa gue bilangin malu gua. Jambu air janda yang udah melewer. Ya Allah, maafin yang udah melewer ya. Maafin ya, yang udah melewer maafin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina
وأشغني بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغني وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bulan Sya'ban di mana Allah Ta'ala turunkan wahyunya yang berkaitan dengan perintah baca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna, itu turun di bulan Sya'ban, malam nisfu itu ayat turun. Maka Nabi katakan wa Sya'banu syahri, bulan Sya'ban itu bulanku. Allah kalau nyuruh kita ibadah sholat, Allah nggak nyontoin sholat. Allah kalau perintahkan kita puasa, Allah nggak nyontoin ibadah puasa. Tapi ketika Allah perintahkan kita baca sholawat, Allah dan para malaikatnya lebih dulu baca sholawat sama Nabi. Setelah Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi, baru kita disuruh, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi man shalla alaihi wa huwa jalisun ghufira lahu qabla ayyakuma. Siapa yang baca sholawat sambil duduk, Allah Ta'ala ampuni dosanya sebelum dia bangun dari duduk. Wa man shalla alaihi wa huwa naimun ghufira lahu qabla ayyastankiza. Siapa yang baca sholawat menjelang tidur, Allah Ta'ala ampuni dosa dan kesalahannya sebelum dia bangun dari tidur. Ibu kalau mau tidur baca sholawat apa lihat sinetron Ikatan Cinta? Dua-duanya. Pantes romannya kesel sama Elsa, romannya kesel sama Andin. Tahu aja kapan gua nonton. Maghrib Isya ngajar, habis Isya ceramah sampai jam 12. Cuman di mobil ada TV emang. Bu, baca sholawat salah tetap dapat pahala. Baca sholawat punya niat ria, pengen dipuji orang, masih dapat pahala. Baca sholawat hurufnya kagak jelas, masih dapat pahala. Bagaimana mau jelas orang dia lagi flu, hidungnya tersumbat, bindeng. Jangankan baca, ditanya aja kalau nyaut juga kagak jelas. Mau kemana lu? Wow. Maksudnya mau ke warung gitu. 3 tahun nggak ketemu lebaran. Lu, gua kira udah mati. Berapa lu punya anak? 3. Orang bindeng, 3. Pertama SMP, yang pertama SMP, SD, yang kedua SD, yang ketiga masih nete, yang ketiga masih boleh baca sholawat sambil netein. Masukin anak ke dalam baju. Salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bini seneng selawat, insya Allah lakinya nggak bakal marah, nggak berantem. Lakinya namanya Komar. Asal romannya mau marah, bacain Komarun. Bininya namanya Jamilah.
wajamilah wajamilah. Nggak jadi marah. Alhamdulillah. Baca sholawat nggak punya wudhu, pahala dapat. Baca sholawat di majelis, bagus. Baca sholawat di dapur sambil bikin bumbu pecak jantung pisang batu. Kulit yang tua dibuang, yang mudanya aja. Kalau udah matang belah dua, celentangin di nampang biar cepet dingin. Ambil bahan-bahan, pecah kacang, bawang, cabai, garam, jahe. Tahu banget. Udah lu dengerin aja. Pakai komentar tahu banget. Taruh di coet, uleg sambil baca. Salamu alaik Atkiya assalamu takut kurang garam. Ini dicobain. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Begitu udah jadi, anak pulang sekolah lihat di atas meja makan ada yang lagi celentang, girang Tuhan. Alhamdulillah, mama masak tongkol. Ya kagak tahu pisang, Mbak. Udah ya? Hah? Udah. Sampai jam 5. Iya, saya pulang duluan. Bu, itu jantung pisang batu yang ibu pecak, bikinnya pakai baca sholawat. Dimakan anak-anak begitu gede, darah daging hasil makan jantung, proses masaknya baca sholawat. Tuh anak jadi demen baca sholawat. Tapi kalau ibu masak sambil nyanyi India, artis Rahul dan Anjali, sok banget. Udah nenek-nenek masak di dapur sambil nyanyi India. Tujhe dekha tujhe de sanam, pyar hota hai diwana sanam, ab yahan se kaha jaye hum. Astagfirullah. Anaknya di depan denger emaknya nyanyi, dia nyanyiin dia juga. Hamko hamite turalo, la ilaha illallah. Tuh anak akhirnya demen juga tuh nyanyiin dia. Makan gak mau duduk di bangku, makannya naik ke pohon rambutan, buka baju telanjang. Habis hujan licin, menyeberang ke cabang yang satu, jatuh piring, nyanyiin dia juga. Tumpah semua, gak ada sisanya. Habis gimana mau bilang apa? Ya Allah, Buya undang penceramah dari mana sih? Pengen pulang nanti girang, bawa iman, bawa amal maka di tempat pengajian suka ada kantong amal. Ada gak? Itu kalau kantong amal lewat, duit pada ngomong di tas, di dompet. Kata yang 100.000 mudah-mudahan gua yang ketabut. Kata yang biru, enggak, lu kegedean romannya. Paling gua nih. Yang hijau juga ngomong, lu romannya biru gede juga lu. Paling gua nih yang hijau.
Saya yang coklat ngomong juga. Lu juga romannya kagak. Paling gua nih yang abu-abu. Bu, itu amal nanti jadi pendamping kita di alam kubur. Itu malaikat munkar nakir mau nanya mulutnya nggak terbuka. Mau nanya marobuka nggak bisa karena ada pendamping. Pendamping amal kita tahu tuh Israel datang nggak bisa nanya. Mau nanya marobuka mulutnya lengket. Malaikat nakir di belakang nanya, "Kar, piye meneng baik?" Kata malaikat munkar, "Ya kira aku ora iso." Kata malaikat nakir, "Ya wis gentenan karo aku." Mananya marobuka nggak bisa juga. Kata munkar, "Kir podo wae karo aku." Ya wis balik maning. Ngadu sama Allah. Kata Allah, itu nggak usah ditanya. Itu orang rawa kuning. Jamaah as-salaman, masukin udah ke dalam surga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kenapa saya lihat jam? Saya mau penutupan pengajian di Ciputat. Jalan aja 2 jam. Dari Ciputat masih ada ceramah 5 tempat. Rawadas Pondok Kopi, Al-Huda Kampung Sumur, Al-Ikhlas Warudoyong, kemudian Al-Muflihun Babelan. Ada yang maksa tadi, Pak Kiai sebentar 10 menit aja ke rumah saya. Di masjid saya penutupan roahan. Kalau Kiai bisa 10 menit datang, ini saya transfer 10 juta. Saya kagak mau. Sebab ceramahnya di lubang buaya. Lah iya bisa dimakan buaya saya. Yang satu lagi saya tolak juga orang ceramahnya di Kalideres. Kanyut saya. Udah kanyut dimakan buaya lagi. Biarin deh, saya tolak 20 juta. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, taqdi hajat abuya. Mudah-mudahan rencana bangunan di belakang ini segera terwujud. Allahumma hadzal du'a wa minkal ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Buya izin saya langsung pamit, masuk tol Cakung langsung keluar Lebak Bulus. Gak usah makan lagi, udah ayam pitik aja dipatok tikus. Ambilin plastik buat bungkus. Tikusnya naik ke loteng, kalau udah dibungkus ya ditenteng. Di loteng tikusnya ketiban alu, tenteng dah kalau nggak malu. Bu, pohon salam di pinggir sumur. Yang tadi jawab salam, mudah-mudahan panjang. Bu, pohon salam banyak di Duren Sawit. Yang tadi jawab salam, mudah-mudahan lebaran banyak duit. Giliran duit aminnya semangat. Bu, ada janur kelihatan manis yang bikin orang kampung Raden. Insya Allah Gubernur Anies jadi presiden. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Enak kalau dia jadi presiden.
Kiai sama Habib nggak ditangkep-tangkep tuh. Ya Pak ya? Kan yang ini doang nih. Kita jadi ribet ya. Nah, saya kok masih ngomong aja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.